Oke, selamat sore Sobat Manajemen yang kita cintai. Kembali lagi kita hadir di acara yang Sobat Manajemen tunggu, yaitu adalah acara ngobrol bareng dosen. Nah, di sini kita akan ada tamu spesial yang mungkin sebelumnya itu dari apa ya, UPY lah, bisa entah itu dari mahasiswa, dosen UPY atau mungkin dari alumni. Nah, tapi di sini kita akan menghadirkan yaitu tamu spesial, dimana yang ini biar nanti apa istilahnya itu kayak wah ini ada wajah segar, ini siapa nih dan sebagainya kayak gitu, spesial kayak gitu kan, pakai malah jadi makan kan kayak gitu, jadi lapar kan aku itu. Nah, dengan saya yaitu Guru Kifar Lazala, dosen manajemen UPY, dan di sini seperti yang sudah saya sebutkan, kita akan menghadirkan tamu yang mungkin berwajah baru dan segar kayak gitu. Nah, di sini adalah saya perkenalkan adalah Ibu Aldila Nadira Ayu Setiani, seperti itu. Nama panjang, Pak. Iya, nama panjang ya. Nama panjang namanya. Jadi effort yang bagus. Oke, effort bagus. Harus ingat-ingat kayak gitu. Kadang kalau nulis nama lengkapnya siapa, Aldila Nadira Ayu Setiani, kalau nggak ingat itu masuk. Oke, mungkin langsung saja kita untuk acara pada sore hari ini. Nanti jangan lupa silahkan kalau ingin tanya atau mungkin Bu Dila kalau mau kan ini nanti kan temanya itu adalah mahasiswa keliling dunia kayak gitu. Apakah bisa sih mahasiswa kok keliling dunia? Nah, bisa nggak ya kayak gitu. Nah, nanti silakan teman-teman sobat manajemen UPY silakan bertanya di kolom komentar, tanya apapun. Bisa gini, kolom komentar. Oh ya, kolom komentar kayak gitu di sini kayak gitu kalau kelihatan loh ya. Nah, dan juga nanti apa namanya kita akan diskusi terkait pengalamannya Bu Dila ini ketika kemarin tuh di Bulgaria, di mana ya mungkin di Eropa lah kan namanya keliling dia di Eropa itu gimana pengalaman pahit, pengalaman yang menyenangkan itu gimana kayak gitu. Oke, mungkin yang pertama perkenalan terlebih dahulu. Silakan Bu Dila perkenalan pada sobat manajemen UPY, mungkin nama lengkapnya. Oke, tadi seperti yang sudah disebutkan Pak Guru, saya tuh sebenarnya kalau mau tarik ke belakang nih, saya dulu tuh adik angkatannya Pak Guru dulu waktu S1 ya. Untung ada adik angkatan, bukan adik ya. Adik angkatannya Pak Guru dulu waktu S1, jadi itu backgroundnya kenapa dulu kita bisa kenal ya Pak ya? Bisa kenal. Jadi tadi sudah diperkenalkan Pak Guru, saya Aldila Nadira Ayu Setiani, silahkan dipanggil Aldila, Dila, biasanya kalau di kampus UI dipanggilnya Widya. Nggak boleh atau Mbak Dila. Kenapa nggak boleh? Bu Ayu, berarti itu ya, itu pasti orang UI gitu ya. Jadi ya, terus saya dulu lulus S1 angkatan 2000, tahun 2016, kemudian melanjutkan S2 di UGM, ambil international finance, kemudian mengambil di semester 3, saya ambil kuliah apa ya, sebetulnya joint degree atau student exchange begitu, karena kan semester di sana. Iya bisa itu sambil ambil kelas bahasa juga Pak dulu di sana. Jadi ambil kelas bahasa dulu, kemudian kuliah itu di Jerman, tepatnya di kota Osnabrück. Nggak bisa disebut desa tapi kota kecil. Ngomong Osnabrück. Osnabrück. Nggak ada Pak, nggak ada. Kota kecil dekat dengan Belanda. Oke. Bisa naik sepeda gitu. Oke, nah itu jadi biodata singkat terkait Bu Dila. Jadi Bu Dila ini memang adik angkatan saya waktu S1 di UII di apa program manajemen.
Kalau lulus, alhamdulillah saya lulus duluan. Kalau lulus duluan ke begini malah nanti saya image-nya jadi malah jelek kan. Itu ya alhamdulillah 2 tahun setelah saya lulus, bilang lulus. Nah, tapi itu kalau S1 junior saya. Tapi kalau S2-nya itu sama-sama di UGM, tapi dia lebih masuk dulu. Jadi ini bisa disebut senior saya. Karena masuk S2-nya itu lebih baru saya seperti itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan menarik pernah ke Jerman juga untuk perkembangan pelajar dan juga apa tadi? Waktu S1 ke Bulgaria itu program apa? Kalau S1 jadi ini ceritanya urut timeline ya. Oke, urut timeline. Jadi, kan masuk angkatan 2012. Oke, 2012. Terus 2014 saya ikut organisasi namanya IESEC. IESEC tulisan AIE. Itu kepanjangan atau? Kepanjangannya kayaknya seingat saya, kalau tidak salah, tapi mohon maaf kalau untuk yang mengikuti IESEC seperti itu. Panjang, terus ada kayaknya bukan English ya, bukan bahasa Inggris. Ada percampuran, seingat saya itu bukan bahasa Inggris. Jadi kayak mohon maaf kalau salah ya, tapi tidak bisa diingat. Tapi itu NGO ya. NGO. Jadi itu saya ikut organisasi milik Universitas Gadjah Mada, jadi IESEC UGM. Jadi waktu itu mungkin sedikit cerita tentang NGO-nya ya. Itu tuh NGO tersebar di hampir 113 negara. Jadi di setiap negara, ya 113 negara itu ada organisasi ini. Jadi mereka punya seperti platform gitu, wadah gitu ya, untuk mahasiswa, bisa kayaknya pekerja, tapi ada range umurnya. Klasifikasi kan? Iya, mungkin sudah lulus berapa 2 tahun gitu maksimal gitu ya. Itu untuk mengikuti pertukaran pelajar. Betul. Nah, waktu 2014 itu karena udah agak-agak semester tengah lah ya, pengen nyoba challenge nih sesuatu yang baru apa ya kayak gitu. Kayak harus berpikiran kayaknya pengalaman itu gak cukup nih kalau cuma untuk di sini aja gitu. Kebetulan kan saya juga asli Jogja, dari SD di Jogja, jadi belum pernah ngerasain yang namanya merantau gitu. Merantaunya nggak main-main ya. Kalau merantau kan biasanya merantau kemana? Ke kampung halaman, atau biasanya mungkin dari kota besar mungkin ke kota kecil atau desa-desa, tapi ini merantaunya ke negara lain gitu, luar biasa gitu. Nyoba. Nah, menarik. Tadi kan mau sebenarnya selain mencoba itu sebenarnya ada nggak sih kayak apa ya? Saya tuh pengen ikut ini gitu, biar selain mungkin tadi mencoba atau mungkin pengalaman, tapi ya mohon maaf ya, ini kan seorang Budila yang notabene yang mohon maaf waktu itu kan masih mahasiswa baru dan mungkin semester tahun ketiga, mungkin semester 4 tahun kedua, semester 4, semester 5 ya. Semester 4, oke lah ya, itu masih mahasiswa S1. Apa sebelumnya pernah ke pengalaman ke luar? Belum punya pengalaman luar negeri ke negara yang mungkin nggak tahu itu negaranya negara apa, di sana nanti gimana, terus apain aja lah, itu kok mau gitu loh? Waktu itu tuh sesimpel saya nonton film. Waktu itu nonton film Harry Potter, mungkin di sini ada yang apa namanya Potterhead ya. Jadi dulu suka nonton Harry Potter. Suka nonton Harry Potter. Jadi dulu saya nonton Harry Potter, terus ada di salah satu scene-nya itu negara Bulgaria, disebut Bulgaria, dari Bulgaria gitu. Itu Harry Potter yang mana? Itu Harry Potter yang keempat mungkin. Keempat. Saya ingat banget loh saya. Nah, itu apa namanya? Saya tuh ini negaranya di mana ya? Coba saya lihat di Google Maps waktu itu ya. Lihat di Google Maps. Kemudian kayaknya seru deh kayak gitu. Ini terkenal dengan soccernya kalau nggak salah, sepak bola. Tolong jangan bilang sepak bola itu soccer ya. Itu sangat tabu itu. Kenapa? Sepak bola. Kalau soccer, jadi mungkin ini informasi tambahan. Kalau soccer itu adalah sebutan sepak bola tapi khusus di Amerika. Iya betul. Iya. Kan Bulgaria kan di Eropa kan? Oh iya, berarti football. Gitu. Itu ada hal tabu ya bagi penggemar sepak bola kalau sampai Anda bilang itu soccer bukan football. Oh beda. Oke, ada ininya ya.
mazhab tanda kutip ya mazhab kayak gitu, nanti kena karma nih kayak di film-film Indonesia itu kan. Oke, itu pertamanya karena tertarik. Pertama karena tertarik, kemudian ikut organisasi. Jadi penting banget untuk mahasiswa S1 itu untuk explore. Tuh dengerin tuh. Do more. Kayak misalkan jangan cuma ngikutin di kelas, kemudian udah selesai duduk gitu, terus kemudian udah nanti disimpan bukunya, kemudian pulang. Apa namanya istilahnya itu mahasiswa kuliah pulang. Zaman sekarang masih dipakai nggak ya buku-buku itu? Kan online ya. Tapi sekarang tuh malah tantangannya untuk menuju buku-buku itu semakin besar. Karena malah nggak pergi ya. Iya, malah nggak pergi ya malah ya. Jadi ikutilah misalkan ada UKM UKM atau kegiatan-kegiatan apapun yang dimiliki kampus-kampus, bisa di kampus yang tempat kalian belajar, bisa juga cari-cari seperti saya dulu kuliahnya di UII, kemudian saya tahu ada informasi di UGM bahwa punya ISF, kemudian saya coba daftar kayak gitu. Jadi networking itu penting. Nah itu tadi salah satu hal yang penting. Salah satu alasan tadi kenapa kok pengen ikut organisasi yang ISEC tadi untuk program yang ke Bulgaria itu salah satunya juga tadi menambah selain pengalaman terkait pengalaman melihat secara personal lah ya, tapi untuk pengalaman soft skill karena kita kan masuk di organisasi gitu, dan itu sangat penting untuk mahasiswa ya kan. Jadi sekali lagi tadi yang sudah dikatakan Bu Dila, ikut organisasi itu sangat penting. Jadi untuk mungkin ini untuk mahasiswa baru. Jadi saya lagi selamat datang untuk mahasiswa baru, mahasiswa manajemen UPY. Ini sudah minggu ke-3 kalau nggak salah. Nah, jadi itu tadi. Jadi selain mungkin karena ini sekarang lagi pandemi ya. Jadi kalau kuliahnya itu hanya online untuk ikut organisasi agak susah. Tapi kan sekarang banyak sekali agenda ya mungkin bisa diisi atau menambah soft skill lah selain tadi organisasi. Mungkin sekarang kan ada banyak webinar pelatihan online yang gratis, nah itu silakan mahasiswa ikuti. Nah kalau menurut saya malah ada kita mungkin bisa cari celahnya ya ketika di era pandemi seperti ini. Misalkan memang tidak bisa secara fisik kita mengikuti program-program internasional, tapi kita malah banyak sekali di secara online gitu ya, misalkan seperti webinar atau pelatihan yang training tanda kutip yang dilakukan secara online yang skalanya internasional. Jadi itu juga menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman atau mungkin mahasiswa yang kan sekarang nggak bisa ikut pertukaran pelajar dan sebagainya. Ini masih ada alternatif itu. Contohnya kemarin saya baru aja hari ini kalau nggak salah ada pelatihan podcast itu yang menyelenggarakan kalau tidak salah ya dari University of Melbourne. Wow. Jadi ya seperti hal-hal seperti itu yang kita harus cari informasi banyak. Sekolah di University of Melbourne itu gratis? I guess so, gratis. Wow, sekelas di University of Melbourne bikin acara podcast itu kan luar biasa di masa pandemi seperti ini kan. Jadi sekali lagi untuk mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun yang mungkin mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan, itu jadi sekali lagi ikutilah acara-acara yang mungkin menambah soft skill-nya teman-teman kayak gitu. Jadi tadi tidak hanya lokal, tapi juga yang kelas internasional juga banyak dan gratis juga ada ya kayak gitu. Jadi sekali lagi silakan mulai, banyak sekali acara mungkin yang bisa nanti bermanfaat untuk sobat manajemen ini seperti itu. Oke, mungkin tadi lanjut tadi kan dari Bulgaria. Lalu ya selanjutnya tadi pertukaran pelajar di Jerman. Ya, nah itu S2 ya. Itu gimana nih? Jadi udah lulus, kemudian lulus S1, kemudian langsung lanjut S2. Waktu itu memang kebetulan saya ikut program internasional yang mewajibkan harus mengikuti apapun itu yang penting punya global experience gitu, entah degree, double degree, student exchange, short course yang cuma 2 minggu gitu. Jadi itu saya memilih Jerman karena to be honest, sejujurnya itu untuk biaya sekolah mereka nggak ada. Oh, ada gratis lah ya? Gratis. Jadi saya waktu itu, tapi memang waktu itu karena partnership dengan UGM, jadi saya bayar SPP UGM. Jadi bayar SPP UGM kuliah di luar, bayar SPP UGM.
Kalau sebelum UGM kayak gitu. Oke. Wah, berarti itu baru ke Jerman untuk pertama kali mengikuti apa Iya. program atau kalian? Iya. Saya pernah ke Jerman juga saya. Apa itu? Di Jerman. Jadi kalau istilahnya itu kan, wah pernah kemana ke Jerman? Apa tuh Jerman? Jajan Proliman gitu kan. Kalau misal apa namanya orang Solo biasanya wah pernah kemana ke Jerman? Jajan Manahan gitu kan. Gitu. Nah jadi jangan khawatir bagi yang belum pernah ke Jerman, Anda semua sebenarnya itu sudah pernah ke Jerman kayak gitu. Ya, dengan istilah yang saya pakai tadi seperti itu. Oke, nah tadi kan berarti ikut dua program ya, program ISEC yang tadi ke Bulgaria, lalu yang satu ke Jerman di program dengan kerjasama antara Universitas UGM dengan universitas yang ada di Jerman. Nah, lalu gimana ya? Prosesnya itu gimana? Untuk apa ya? Mungkin proses lalu nanti sampai di sana itu gimana? Jadi waktu itu memang ada persiapan setelah semester 1. Semester 1, semester 2, semester 3 memang harus ambil ke luar. Waktu itu. Kemudian Jerman itu saya pilih karena dibandingkan dengan negara-negara yang ditawarkan, negara-negara lain di Eropa ini ya, Eropa Tengah ya, maksudnya Center Eropa itu yang biaya hidupnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalkan dulu tanya sana tanya sini yang sudah pernah punya global experience gitu, ini gimana ya pertimbangannya apa segala macam itu, Jerman itu lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Karena waktu itu saya waktu ke Jerman itu memang living cost ya, bayar living cost waktu itu, tapi saya nggak bayar SPP, saya nggak bayar transportasi dalam kota maupun luar kota. Waktu itu luar kota seperti apa ya, provinsi mungkin ya, antar kota antar provinsi gitu ya kalau di sini ya. Kemudian saya nggak bayar waktu itu apa ya, ada satu lagi kalau nggak salah, nggak lupa saya. Oke, jadi pada intinya kenapa kok waktu itu di Jerman? Karena Lebih murah. Jerman itu lebih murah. Iya, lebih murah. Jadi memang kalau ya ini hanya yang saya baca. Murah, tapi murah ini ya subjektif ya. Subjektif. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain itu lebih. Oke, jadi memang kalau ya saya dengar dari mungkin artikel atau berita atau juga pengalaman dari teman-teman yang kuliah di Jerman dan sebagainya itu memang di Jerman itu salah satu yang paling ya kalau dihitungkan itu yang paling murah. Kenapa? Karena tadi untuk kuliah itu gratis gitu kayak gitu. Tapi selain itu maksudnya pertimbangan yang hampir sama dengan pertimbangan yang mungkin banyak benefitnya yang dari sisi ini ya keuangan dan finansial, tapi di sana itu industrinya maju. Waktu itu. Jadi negara industrial yang menurut saya bisa banyak sekali belajar atau paling enggak ada experience bagaimana tata kotanya, kemudian bagaimana pemerintahannya rules rolling negara tersebut, bagaimana penduduk-penduduknya hidup gitu. Karena waktu di sana, waktu sampai sana ya saya benar-benar kayak misalkan waktu itu waktu di Bulgaria saya cuma di Bulgaria aja, nggak kemana-mana waktu itu ya, karena kan mepet juga waktu itu ya finansial, jadi saya nggak kemana-mana waktu itu nggak kan biasanya kan Eropa segala macam enggak. Waktu sampai Jerman saya tuh waktu ke Jerman waktu itu kaget karena kesehatan itu free. Bukan kesehatan sih, apa ya, kayak asuransi gitu. Kalau asuransi bayar, memang kita harus bayar. Tapi kalau misalkan kita ke rumah sakit, karena memang udah di cover BPJS-nya lah ya, kayak gitu itu BPJS-nya di sana. BPJS-nya ya ampun. Tapi memang itu ini banget, apa namanya, sangat-sangat tertib penduduknya. Jadi memang bayar insurance-nya wajib harus dari public service, harus dari memang dari pemerintahannya gitu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin subsidi juga. Jadi transportasi gratis untuk students, waktu itu untuk students ya, saya tahu untuk students, untuk mahasiswa S1, 2 maupun 3 kalau salah itu
gratis. Oh gratis. Jadi Transportasi dalam kota. oke, jadi sekali lagi itu tadi salah satu benefit kalau misal kuliah di Jerman tadi yaitu semuanya itu serba gratis, tapi tinggal tergantung. Tergantung. Gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut saya ingin menyapa dulu untuk para sobat manajemen yang ada di apa namanya di beberapa sosial media kayak tadi Facebook. Jadi kalau kita punya beberapa sosial media Budila, jadi ada Facebook itu ada admin manajemen UPY itu dan juga lalu yang kedua itu adalah Instagram perusahaan manajemen UPY, lalu ada apa namanya Twitter manajemen UPY dan juga sekarang tuh yang terbaru YouTube juga terutama manajemen UPY, lalu juga TikTok. Wow. Gitu. TikTok kita juga punya, iya. Jadi banyak sekali audiens kita dari berbagai platform. Jadi ya selamat datang, selamat sore bagi para sobat manajemen UPY dari berbagai sosial media seperti itu. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas terkait tadi programnya sudah, prosesnya tadi juga sudah. Lalu selanjutnya itu adalah kendalanya itu apa sih? Atau mungkin gini, bukan kendala ya? Mungkin mungkin kendala sih. Ya. Jadi kayak ketika Budila itu apply atau mendaftar lah program itu kendalanya apa? Kalau sebelum, mungkin saya bagi dua ya, kendala sebelum berangkat sama kendala ketika sudah menjalani di sana gitu ya. Jadi kalau sebelum berangkat itu mungkin kalau untuk orang yang tipe yang tidak detail, tidak peka atau tidak ingin cari tahu informasi, itu akan sangat kesulitan menurut saya untuk menyiapkan dokumen-dokumennya, apalagi informasinya kan kadang kalau misalkan di negara-negara Eropa itu tidak semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kita harus mau nggak mau translate, mentok pakai Google Translate, jadi di copy gitu ya gitu. Jadi waktu itu saya tuh kesulitan, ada beberapa dokumen yang harus diisi tapi formnya menggunakan bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Iya, jadi mau nggak mau saya harus ketik satu-satu. Wah, berarti harus belajar bahasa baru lah ya. Iya. Tapi itu menyenangkan atau cukup bikin stres, cukup bikin ada pressure tersendiri, tekanan tersendiri gitu karena mungkin waktunya mepet. Oh, waktunya mepet. Harus ngisi itulah ya kayak gitu. Kalau nggak ngisi malah nggak jadi berangkat kan. Jadi untuk yang bahasa Inggrisnya tidak lancar-lancar banget jangan takut. Jangan takut ya. Jadi yang penting you don't I don't is okay. Gitu. Oke. Nah, tapi tetap harus belajar. Tetap belajar. Nah, itu menarik. Jadi kayak tadi kan harus belajar bahasa Jerman dan sebagainya. Nah, gimana ya? Jadi kan mungkin banyak sekali, bahkan saya juga itu kan ketika ingin mungkin lebih bukan kuliah ke luar negeri, tapi punya pengalaman ingin ke luar negeri itu kan salah satu kendala. Itu kan pasti bahasa. Mungkin sobat manajemen juga pasti setuju tuh. Jadi kendala pertama yang sering kali untuk jadi penghalang itu kadang-kadang wah ya nggak usah mungkin bahasa Jerman deh, bahasa Inggris itu kan, wah saya nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Nah itu otomatis kan Budila kan waktu itu kan juga pasti mengalami kesulitan lah ya, harus belajar bahasa Inggris, harus habis belajar otomatis harus ujian tes TOEFL atau mungkin IELTS dan sebagainya. Nah itu biar Budila itu biar bisa aku bisa untuk belajar bahasa Inggris dan akhirnya mencapai posisi ini, itu gimana? Semua kembali lagi pada niat. Bukan itu juga semua orang tahu, semua orang pasti berlandaskan niat, enggak, tapi benar ini kalau misalkan niatnya keluar negeri itu misalkan cuma buat main atau buat ganti hawa apa nih? Udara. Oke. Jadi mungkin ketika ada kendala sedikit nanti gampang putus asa, gampang mundur. Jadi niat dan komitmen itu perlu untuk ditumbuhkan dan diketahui. Kita niatnya apa sih ke sana kayak gitu. Itu satu. Jadi apapun kalau misalkan memang kita sudah niat dan punya komitmen, kendala bahasa, kendala finansial itu semua bisa kita usahakan. Gitu. Jadi jangan kayak saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa keluar negeri. Yeah. Itu tadi saya sampai sana bahasa
bahasa Inggris lah sedikit sekali Jadi tekanan. you don't, I don't. Iya. Yang penting dong-dongan gitu Iya, kan. Oke. jadi misalkan finansial terkendala finansial misalkan banyak sekali beasiswa sekarang yang menawarkan full funded dibiayai secara full secara penuh untuk program-programnya itu banyak sekali, jadi harus menumbuhkan minat, komitmen dan rasa ingin tahu. Oke. Itu sih modalnya itu pertama modalnya itu. Modal. Jadi sekali lagi sobat manajemen UPY itu tadi mungkin untuk saya juga ya. Jadi terima kasih untuk salah satu saran. Jadi ketika ingin punya pengalaman di luar negeri dan sebagainya itu kendalikan tuh bahasa. Nah, salah satu untuk mengatasi hal tersebut itu adalah niat dan juga komitmen. Jadi kayak kita itu ketika mau mendapatkan pengalaman gitu niatnya mau apa sih? Iya. Kayak gitu. Jadi kan pasti yakin kalau misalnya udah bagus dan juga komitmennya itu kuat, pasti nanti untuk belajar mungkin bahasa baru itu istilahnya bisa lah ya kayak itu. Jadi ada prosesnya seperti itu. Dan banyak sekali contoh, misalkan teman-teman saya atau ada kolega saya tahu ceritanya gitu, mereka sudah sampai sana ternyata tidak berhasil melanjutkan programnya ya karena mungkin niatnya bercabang gitu. Jadi niatnya enggak cabang 5, cabang 2. Oke. Jadi mereka niatnya mungkin hanya main. Jadi begitu kenal dunia luar gitu tidak fokus. Saking asiknya gitu ya. Akhirnya udah sampai terus lupa gitu. Mereka lupa niatnya awalnya apa. Kayak gitu. Jadi nggak fokus gitu. Oke. Jadi sekali lagi ingat niat dan fokus. Niat dan komitmen juga. Kalau udah komitmen pasti udah fokus seperti itu. Oke, Bu Dila tadi selain tadi sudah kendala, saya ingin bertanya dong terkait pengalamannya. Ini mungkin pengalaman waktu di Bulgaria. Nah, itu biar nanti sobat manajemen UPY itu tahu ternyata di Bulgaria tuh kayak gini ya bentuknya. Orang-orangnya kayak gini. Ternyata di Bulgaria tuh sama kayak orang Jogja. Kayak gitu kan. Itu mungkin yang pertama itu makanan yang paling enak di sana tuh apa? Jadi berdasarkan pengalaman lo ya. Ini kok kayak ketawanya kayak gini punya pengalaman pahit terkait makanan? Mungkin karena saya tuh Indonesia banget ya. Jadi makanan di Eropa tuh saya nggak cocok. Gitu. Jadi beneran. Jadi gini, saya tuh maksudnya agak lucu juga ya. Jadi waktu itu saya tanya-tanya sama angkatan atau teman-teman yang sudah pernah ke Eropa, saya belum pernah gitu kan. Gimana sih di sana? Wah nanti gila kamu nanti akan naik berat badannya di sini katanya kayak gitu. Karena di sini dingin gitu kan. Di sini dan jadi suka makan coklat karena di sana coklatnya kan macem-macem ya, coklatnya aneh-aneh gitu kan. Jadi kamu makan coklat terus gitu. Oh gitu ya gitu. Iya deh begitu sampai sana saya turun 7 kilo. Karena jalan. Jalan dan nggak cocok sama makanannya. Jadi bukan karena jadi di sana tuh contohnya apa? Makanannya apa? Nasi ada, tapi nasi, di sana Bulgaria itu terkenal sekali dengan yogurtnya. Jadi olahan susu, jadi dairy product, jadi olahan yang berasal dari base-nya susu itu sangat terkenal sekali. Jadi di sana ada kalau misalkan masuk dalam supermarket gitu, satu full rak isinya yogurt berbagai macam rasa. Bahkan di sana orang sana makan timun pakai yogurt. Saya nggak tahu sih, tapi bentuknya sup. Jadi bentuknya sup. Saya membayangkan juga. Sup. Ya ada sup yang memang karator sup kalau nggak salah itu ya. Jadi sup memang khas Bulgaria. Itu campuran antara yogurt, timun dan air. Padahal yogurt itu kan asam ya. Iya. Asam ditambah timun. Itu sobat manajemen gimana bayangkan? Timun itu kan ya tahu sendiri rasa timun kan. Acar. Oke. Kalau acar udah kecut tambah kecut lagi. Kayak itu lah. Tapi itu sangat luar biasa. acar tapi diminum gitu kayak sup gitu rasanya. Acar diminum? Enggak, bukan acar sih rasanya mungkin asam perpaduan kayak acar gitu ya. Asam. Kuner asam. Di sana ada kuner asam? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh iya, dan di Bulgaria itu terkenal dengan rose. Mawar. Oh, mawar. Oke, mawar dimakan. Dipetik makan itu. Bunga mawar bahkan ada selainnya di sana. Selain mawar, jadi saya membayangkan. Susah. Betul. Saya membayangkan selai rasa mawar.
Setahu saya kan tahu mungkin sobat manajer mawar itu kan jadi parfum toh. Iya. Jadi makanya terkenal kan Bulgarian Rose. Jadi kalau parfum itu Bulgarian Rose itu terkenal sekali gitu. Jadi waktu itu pernah saya coba selai mawar itu yang paling aneh. Tapi makanan enak di sana. Oh saya malah suka makan karena di sana kan dekat dengan Turki kan. Oke, dekat Turki. Dekat Turki jadi banyak makanan Turki. Saya cocoknya malah Restoran. restoran. Oh iya. Turki. Kalau Turki kan agak perpaduan Asia juga ya makanan. Iya dan insya Allah biasanya halal gitu ya. Jadi Nasi Padang. Nasi nggak Padang. ada nasi Padang soalnya. Oh mungkin ada, tapi namanya lain. Oh iya ya, beda ya. Kalau Padang kan apa? Sapi toh. Sapi. Padang rice di sana cuma diganti aja. Semur. Malah ntar botok juga ada, ntar ke botok Bulgaria gitu. Nah, coba tadi oke lah, tadi makanan yang tadi mungkin yang unik lah ya. Tapi kalau yang cocok waktu di sana makan apa? Kalau di Bulgaria itu tadi makanan Turki. Terus ada di sana itu nasi sih, olahan nasi sih. Oke, Tapi olahan karena di sana tuh kadang suka dicampur-campur ya makanannya. Kadang-kadang ada makanan yang misalkan ada porknya gitu. Iya. Dan di Bulgaria tulisannya kan Kirilik kayak Rusia gitu. Tulisannya bukan alfabet, namanya Kirilik. Tulisannya Kirilik gitu. Kirilik. Jadi yang kotak-kotak gitu ya? iya, hampir seperti Yang kayak meja, tulisannya meja, iya, kursi gitu ya. R Oh itu iya. yang P itu tulisannya R. Oh iya. Yang R Bahasa itu nggak tahu. I. Nah itu hampir mirip dengan Rusia karena satu rumpun ya. Tapi ada beberapa alfabet yang beda. Nah itu bahasa di situ tuh mungkin yang bikin agak tricky buat kita kalau terutama milih makanan. Jadi kayak kita harus tahu ini apa, mengandung apa gitu. Oke, nah itu tadi sobat manajemen menarik kan, keren kan? Maksudnya pengalaman dari Budila yang sudah berkeliling ke Eropa. Mungkin selain Bulgaria, Jerman, mana lagi? Sejauh saya ingat kemarin pengalaman saya 13 negara. 13 negara. Padahal 13 negara hanya hanya mengikuti satu program. Dan itu yang ini dengan struggling yang ngirit-ngirit uang, dengan yang enggak misalkan ngirit-ngirit budget buat makan atau Berarti misalkan jiwa anak kos gitu ya? sangat sekali. Oke, berarti di sana jangan lupa jiwa anak kos sudah harus diterapkan. sangat sekali. Apalagi di sana spaghetti itu seperti nasi burjonya sini. Berarti kan nasi budina. Betul. Jadi spaghetti Saya sudah tidak bisa membayangkan makanan di sana. pasta itu adalah makanan paling murah. Oke. Di sini kan masuk restoran ya, pasta ya, restoran pasta, pizza, spaghetti gitu. Di sana satu karung bisa dibilang satu sak ya, satu sak spaghetti itu bisa habis sebulan 2 bulan. Itu udah makanan kalau nggak punya uang, makannya pasta di sana. Oh ya, oke. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi sobat manajemen dari pengalamannya dari Bulgaria, makanannya juga kayak gitu. Nah, juga kendalanya. Jadi sekali lagi memang harus ada niat. Itu yang paling penting. Ada niat. Jadi terutama juga komitmen juga. Kenapa? Karena kalau tanpa itu kita tuh untuk ya tadi belajar bahasa dulu aja guys. Itu kan mungkin kalau diajarkan pasti tidak bisa. Buru-buru mau ke sana. Berani dulu. Oh ya berani. Nah, ini juga itu poin yang menarik. Ini kan otomatis ketika Budila itu ke Bulgaria ke Jerman itu kan ketemu sesuatu yang tempat baru, orang-orang baru, bahasa baru, mungkin ya pengalaman baru. Nah itu adaptasinya gimana? Berkaitan dengan adaptasi, mungkin itu tadi balik lagi karena background saya saya tuh di Jogja terus nggak pernah, saya tuh belum pernah merantau. Jadi adaptasi itu merupakan sesuatu yang juga sulit bagi saya. Ya. Jadi waktu datang, kalau misalkan orang lihat gitu ya misalkan di sosial media, di Instagram, wah seru ya ke luar negeri segala macam. Wow, di balik itu semua cuma tangisan, behind-nya ya kayak gitu. Karena adaptasinya sangat-sangat untuk saya ya pribadi itu sangat-sangat besar. Karena pertama saya yang paling menjadi tekanan ya buat saya adalah perubahan cuaca yang sangat drastis waktu itu. Kalau di tempat kita kan mungkin tropis lah cuma Betul. musim panas, bukan musim panas ya, musim panas sama
musim hujan, kalau di sana kan dapat musim lah ya. Ada dapat musim. Waktu saya di Indonesia berapa sih? 23, 28 ya, 30. Waktu saya sampai sana itu -17. Wow. Jadi kalau di kulkas biasanya itu -3 ya. Kalau bisa di kulkas ada tulisannya. Jadi di sana udah jadi kulkas lah ya. Masukin temperatur. Oh, Di sana feelsnya -7 gitu. Itu penjual es batu seneng gitu pasti kalau ke Bulgaria. Jadi waktu itu esnya gratis sana. kalau misalkan pikirannya wah ada salju gitu kan, wah tidak, tidak seperti itu ternyata rasanya. Jadi itu salah satu pengalaman ya. Jadi ya untuk kuliah atau punya global experience atau apa aja apapun di sana itu yang kita kira itu menyenangkan tapi ternyata tidak. Kita harus prepare sama worst case. Skenario terburuk lah. Skenario terburuk ya harus punya plan banyak. Oke, nah tadi kan sudah menjelaskan tadi pembahasan seperti ini, pengalamannya tadi yang sudah dilakukan seperti tadi sudah dijelaskan, tadi itu dari segi makanan, cuaca, adaptasi dan lingkungan. Apa ya dampaknya itu yang juga sekarang itu dari kata itu apa? Oh iya, satu lagi tadi berkaitan dengan adaptasi. Ini juga berhubungan juga dengan dampak. Jadi saya melihat bagaimana cara orang Eropa itu berperilaku, bagaimana cara mereka hidup. Jadi kalau di sana kan ya budaya barat ya, kita bisa melihat misalkan mereka pergi ke klub untuk hiburan. Jadi mereka di sana hiburannya bukan ke kafe, ya ada sih kafe kayak gitu, cuma nggak seperti di sini. Jadi mereka Kalau di sini lebih ke tempat ibadah. Iya, jadi waktu itu ya hiburan lebih kepada dunia malam dan sebagainya gitu. Nah itu biasanya walaupun mereka pulang, mereka malam gitu ya sampai malam gitu, pesta sampai malam sampai pagi jam 5, mereka bisa jam 7 sudah siap di kampus untuk ujian dan bisa. Jadi bukan berarti kita mencontoh kita juga bisa. Ya kita harus mencontoh Etosnya tadi ya. jadi tetap bertanggung jawab kayak gitu. Jadi bersenang-senang boleh, tapi bertanggung jawab juga gitu. Saya ngeliatnya itu sih, disiplin. Jadi setelah tadi berjuang beradaptasi, berjuang baik tadi cuaca, kondisi lingkungan lah kayak gitu. Tapi dari sekian banyak hal itu tadi bisa membentukkan jadi pribadi yang disiplin. Tadi juga bisa tahu oh ternyata orang Eropa tuh berpikir pembelajarannya seperti ini ya. Oh jadi bisa menambah ke diri kita lah. Oh kita juga seperti itu. Luar biasa sekali dari budaya dari itu. Nah jadi itu tadi. Jadi selain tadi punya pengalaman yang baru dan sebagainya, nanti ya pada intinya, pada India atau pada akhirnya itu nanti kan dampaknya kan ke diri kita sendiri. Jadi pribadi kita jadi pribadi lebih baik. Jadi nanti ketika terutama kan sekarang kan sudah eranya industri yang tidak karuan lah, nah gitu kan mungkin sebagian juga sudah tahu, tapi kita nanti dari hal tersebut bisa lebih siap. Dan jangan minder. Ya, jangan minder. Jadi bukan berarti kita dari Asia, kita dari Indonesia, kita kalah dengan negara lain. No, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi karena sudah di sana, sudah pernah di sana, jadi saya bisa mengatakan bahwa individu di Indonesia, gitu ya, SDM di Indonesia itu nggak kalah sama yang ada di sana. Karena kita tuh terbiasa mungkin struggling ya. Kita terbiasa struggling. Jadi itu yang kita mungkin menang dari sana. Oke. Nah, tadi kan tadi di awal sudah disebutkan kalau Budila itu ikut organisasi. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk mungkin tidak hanya maba tapi mahasiswa di manajemen UPY atau mungkin di UPY juga itu kalau biar kita bisa dapat merasakan pengalaman mandiri itu biasanya organisasinya itu apa aja yang ada di Indonesia ini atau mungkin yang bisa diikuti, lalu mungkin pendaftarnya bagaimana atau apa mungkin? Kalau salah satu yang pernah saya ikuti itu ISEC, itu di Jogja sendiri, itu ada di UGM dan di UPN, tapi saya nggak tahu yang di UPN apakah masih rolling atau enggak, tapi saya coba dikepoin di sosial medianya, saya yakin masih ada. Kemudian waktu itu, saya juga banyak teman-teman di waktu itu tapi khususnya di UI ya, saya tahunya itu mereka punya mereka
gathering komunitas-komunitas yang orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris sama-sama. Oh gitu. Itu orang mungkin selain UI juga bisa masuk. Saya pernah tahu kalau misalkan yang ini ya, yang di luar eksternal ya, gitu. Tapi kalau untuk di lingkungan UI itu. Terus waktu itu juga saya ikut yang namanya UI Global Student waktu itu. Jadi ada kelompok mahasiswa yang ingin atau pernah gitu. Jadi kita menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita saling support waktu itu. Oh iya. Jadi tadi ada beberapa organisasi kayak gitu. Mungkin kalau Isaac masih ada? Masih ada. Berarti kesempatan untuk sobat manajemen UPJ ternyata banyak ya untuk ikut organisasi. Jadi sekali lagi untuk sobat manajemen UPJ itu segera lihat informasi dari beberapa organisasi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dila dan silahkan diikuti. Kenapa? Karena dari pengalaman yang kalian dapatkan nanti itu sangat luar biasa dan sering-sering browsing, sering-sering browsing. Jangan cuma browsing game atau browsing apa, misalnya sesuatu hal gosip gitu ya. Jadi browsing tentang beasiswa, tentang kesempatan luar negeri itu banyak sekali, banyak sekali di Instagram, di mungkin sekarang nggak tahu TikTok sudah merambah ke pendidikan atau belum, saya belum terlalu kesana, cuma YouTube, Google dengan mudahnya dapat informasi tentang kesempatan luar negeri. Oke, jadi itu tadi beberapa informasi yang mungkin sangat banyak dan sangat menarik dari Bu Dila terkait pengalamannya beliau yang sudah di Eropa, sudah berkeliling mencoba baik itu pahitnya dan juga senang-senangnya seperti itu. Oke, mungkin ini ada informasi tambahan juga. Jadi bagi calon mahasiswa baru yang mungkin masih terima kasih admin. Jadi yang masih mungkin bingung mau kuliah di mana, jadi jangan nggak usah ragu-ragu, silahkan mari bergabung dengan program sarjana manajemen UPJ. Itu pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 31 Oktober ya admin. Oke. Nah masih lama, silahkan monggo bergabung menjadi keluarga sobat manajemen UPJ. Kenapa? Karena kalian nanti akan mendapatkan suatu pengalaman yang mungkin jarang didapatkan. Contohnya ini. Gitu. Nanti teman-teman atau Anda yang ingin jadi ingin jadi orang yang bikin konten atau belajar bikin konten atau yang bikin podcast lah dan sebagainya, itu bisa juga di sini. Jadi sekali lagi jangan lupa bergabung dengan program sarjana manajemen UPJ. Pendaftarannya pendaftarannya sama tanggal 31 Oktober. Silahkan dilihat di websitenya manajemen.upy.ac.id dan juga atau mungkin di penerimaan mahasiswa baru pmb.upy.ac.id atau mungkin lebih cepatnya itu di sosial media banyak sekali, salah satunya Instagram yaitu dari Prosa Manajemen UPY. Jadi sekali lagi ayo mari kita bergabung dengan manajemen Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, jadi waktunya sudah habis. Terima kasih banyak untuk Bu Dila. Beri kenalan dulu dong untuk Bu Dila. Oke, mungkin sebelum ditutup ada kata-kata motivasi buat sobat manajemen UPY. Ada aku ingin punya pengalaman gitu lagi. Silakan. Buat teman-teman yang sekarang mungkin maba atau mungkin sekarang masih menempuh pendidikan kuliah sekarang ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, untuk explore ya. Jadi jangan patah semangat, jangan minder ya. Jadi harus selalu berpikiran positif itu apalagi era seperti ini ya. Jadi think positif itu perlu. Oke, jadi itu tadi kata-kata motivasi. Jadi jangan minder, nggak usah takut, tetap stay positif, berani untuk ngambil untuk berani untuk mengambil kesempatan baru, mencoba pengalaman baru. Oke, terima kasih Bila untuk waktu yang diberikan. Jadi terima kasih untuk audiens sobat manajemen UPY yang sudah menyaksikan. Mari kita tunggu nanti acara berikutnya yang menarik juga dari manajemen UPY. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banget untuk sudah mendapatkan. Enggak apa salah. Wes. Oh, wes.
Engko captionnya ben dia rubunin.